Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa rasula ba'da. Doa iftitah kemarin mendengar apa? Allahumma ba'id baini. Sampun apa? Oke, kita seterusnya ya. Allahumma naqqini min khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataaya bis-salji wal ma'i wal barad. Mas aku apane bil ma'i wasalji wal barad. Mboten napa niku sami mawon redaksipun sami. Artosipun nggih sami. Boten berubah artinya, boten naming urutanipun. Artosipun apa Bapak Ibu? Allahumma ba'id baini. Mengulang sedikit ya. Ya Allah, jauhkan antara aku wa baina khotoyaya, antara aku dan kesalahan-kesalahan, perilaku-perilaku ingkang boten sae. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Pucuke etan ngendi, pucuke kulon pundi? Jenengan nate ngertos pucuke etan iku pundi? Dereng nggih, adoh nggih. Nah, ini sebuah makna kiasan atau sebuah majas yang menunjukkan agar kita itu tidak hanya sekedar diampuni dosanya, tapi juga dijauhkan dari perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan yang menuju pada dosa. Nah, makanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang dari berperilaku keji dan munkar. Jadi sholat senajan namanya pinten menit, 10 menit misalnya. Nah, 10 menit itu sampun kita amankan wekdal 10 menit menapa boten dipun ginakaken kagem maksiat, boten kagem ingkang perkawis-perkawis ingkang boten sae. Nggih, maka itu tadi doanya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ngoten. Jadi makanya ketika kita baca doa ini benar-benar kita resapi. Kemudian ingkang kaping kalih, Allahumma naqqini min khotoyaya. Naqqini punika nggih dipun atesaken kita merujuk pada terjemahan yang baku nggih. Ya Allah, bersihkanlah aku. Naqiyun punika artosipun bersih, bening, resik, kinclong. Nah, maksudnya bersih tanpa bahkan disebut naqiu napa nggih? Naqiul jaw. Itu disebutkan bahwa cuaca atau kondisi udara punika napa? Seger, sejuk, bersih, tanpa polusi, boten wonten asap-asap, seger. Nah, di sini Allahumma naqqini, ya Allah bersihkanlah aku minal khotoya. Kalau kita hafal ini minal khotoya, itu boten apa? Atau min khotoya ya. Kama yunaqqas, sebagaimana engkau membersihkan baju putih dari kotoran. Kenapa kok yang dipilih baju putih Bapak Ibu? Nek baju putih itu nek resik ketok resik boten kuning resik-resik ora gede Mas, tapi rada kuning, boten putih niku. Nggih boten? Yang namanya yunakti, dinakikan, dibersihkan itu benar-benar resik tanpa noda.
Maka disebutkan juga dalam hadis yang lain bahwa dari sholat satu menuju ke sholat yang lainnya itu kafarah, menghapus dosa. Makanya dengan yang bahagia, yang antusias dalam menyambut waktu sholat. Ketika menunaikan sholat, di situ pula terhapuslah dosa-dosa kita. Karena ditambah juga kita membaca tadi Allahumma naqqini minal khotoya. Kemudian Allahumma ghsilni, ya Allah cucilah aku. Tadi dibersihkan, kemudian cucilah aku. Sekarang berhubungan dengan dosa-dosa. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal, dengan air, kemudian dengan salju. Salju ini kan kenapa dipilih salju? Wal barad, dan al barad ini kalau sebut embun. Kenapa kok dipilih itu? Ben seger. Segarnya ini bukan bukan kok seger kayak atus mboten. Maksudnya adalah ketika setelah sholat yang tadinya emosi, yang tadinya pikirannya boten saya punika beralih menjadi sebaliknya. Sing sirahe panas, pikirannya rada ambyar punika gentemo adem ayem. Ngoten nggih. Baik. Kemudian di sisi lain juga Bapak Ibu dikatakan oleh para ulama bahwa dosa itu bersifat panas. Dosa menika panas. Dosa itu panas. Maka kenapa dosa itu panas? Karena dia adalah satu bagian dari bagian-bagian azab di neraka. Maka ketika seseorang itu melakukan dosa, dia itu sedang merasakan sedikit panasnya dari apa? Siksa neraka, api siksa neraka. Maka kita diberikan permisalan bahasa ini dibersihkan dengan bilma'i, dengan air, wasalji, kemudian dengan salju, anyep, wal barad, dan sesuatu yang menyejukkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata dalam doa iftitah yang setiap hari kita baca di setiap sholat kita itu mengandung makna yang sangat luar biasa. Benar-benar kita ini Bapak Ibu dengan sholat itu solusi itu bahagia. Hati jadi tenang. Nek sholat kok isih rada ora tenang, berarti eneng sing salah dalam sholatnya. Bisa jadi sholatnya belum ikhlas, belum sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah. Mungkin ada beberapa hal yang belum tertunaikan dengan baik. Mungkin masih kemerungsung, niatnya mungkin belum pas. Mas, corone niatnya dan lurus pripun nggih? Sholat terus. Karena ibadah sholat itu untuk menuju keikhlasan itu bukan berarti dengan mandek sholat ngenteni ikhlas terus lagi sholat, boten. Sholatlah sampai Allah jadikan ikhlas hati panjenengan. Tidak bisa kita berhenti beramal kemudian apa? Hati terus boten. Bisa jadi berhentinya kita beramal itu sumber masuknya kotoran-kotoran ke dalam hati. Nah, maka selama doa ini terbaca, harapannya seseorang itu ketika sholat tidak hanya dia bersuci untuk membersihkan badannya saja, tapi dia ketika sholat dia bersuci membersihkan jiwanya dan juga dosa-dosanya. Bapak Ibu rahmati Allah taala, kita lanjut pada doa yang kedua yang masuk dalam doa iftitah juga Bapak Ibu. Doa ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah memberikan ridho kepada mereka berdua, dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ini juga berasal dari wa'an jama'ati minas sahabati radhiyallahu anhum jami'an.
Tidak hanya dari dua sahabat ini dan tidak hanya dari istri Nabi, doa ini juga berasal dari sahabat-sahabat yang lainnya. Dalam kitab Shalah kita kemarin belajar sifat sholat Nabi, itu doa ini sering dibaca oleh para sahabat-sahabat, di antaranya Umar bin Khattab dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Doa ini yang sering dibaca oleh mereka. Mereka apa? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Artinya Subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci Engkau ya Allah, tabarakas wa tabarakasmuka, aku memujimu. Kemudian wa ta'ala jadduk, maha berkah namamu, maha tinggi kekayaan dan kebesaranmu. Wa tabarakasmuka, maha berkah namamu. Wa ta'ala jadduk, maha tinggi Engkau dan kebesaranmu. Wa la ilaha ghairuk, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Subhanakallahumma, ini maknanya anzahaka ya Allah 'anil nabi wasyabihi wan nadhiri fa anta munazzah an kulli aibin salimun min kulli naqsin mustahiqun li kulli thana'i wa hamdi. Maksud dari subhanakallahumma, ketika kita membaca subhanakallahumma, artinya dipunika atau bermakna, maksudnya kita mensucikan Allah, membersihkan nama Allah an-nadi wasyabi, dari sesuatu yang hal-hal yang kurang baik atau serupa dengannya. Wan-nadhir fa anta munazzah an kulli aib, dan Engkau ya Allah itu tersucikan dari aib-aib. Wa salimun min kulli naqsin, dan Engkau itu jauh dari yang namanya kekurangan. Mustahiqun li kulli tsana'in wa hamdin, Engkau itu berhak atas segala pujian dan kemuliaan. Jadi ketika kita mengucap subhanallah, itu kita sedang menyucikan Allah, kita sedang menjauhkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dari hal-hal yang kurang baik. Maka kenapa bacaan yang ringan Bapak Ibu, sekedar subhanallah walhamdulillah, itu bisa menggugurkan dosa-dosa, walaupun dosa itu seperti buih di lautan, karena ini adalah bacaan-bacaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang benar-benar mensterilkan nama-nama Allah dari segala kekurangan-kekurangan, termasuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sedang berikan, ya Allah, Engkau jauh dari yang namanya kekurangan dan Engkau berhak atas segala kemuliaan. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hanya boleh atau hanya pantas disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang maha sempurna itu hanya Allah. Kemudian wa bihamdi, al-wawu lil 'athfi wal ma'na anna hadha tasbih alladhi usabbihuka bihi huwa mahdhin judin minka wa taufiqin li bi fi'lihi. Ini menunjukkan bahwa wa bihamdi, kemuliaan dan segala apa-apa yang kita dapatkan itu atas kehendak Allah. Ada pertolongan itu yang menggerakkan Allah. Kita puji Allah dulu. Jangan buat Allah cemburu dengan tingkah laku kita. Kita lebih mencintai, kita lebih berterima kasih kepada manusia, dan kita melupakan
Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu doa pendek ini menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, dan semoga Bapak Ibu ini bisa kita amalkan dan kita maknai benar-benar tentang dibalik doa-doa yang kita hafal ternyata terdapat makna yang luar biasa, sehingga tujuannya adalah kita dekat dengan sifat khusyuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka